Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan diskusi kita dari fisika material ya. Sekarang kita masuk ke lecture 1B. Ini masih review, masih mengulang lagi dari kimia dasar ya. Kita akan menggunakan ini untuk prinsip-prinsip di fisika material ya, terkait dengan ikatan atom penyusun materi. Kenapa ikatan dari material itu penting ya? Nah, karena atom yang sama dengan ikatan yang berbeda, sifat-sifatnya berbeda ya. Kita ingat triangle dari ilmu material ya. Apa kemarin? Struktur, properti, processing ya. Struktur, properti, dan processing. Properti. Nah, contohnya ini saya mempunyai atom yang sama. Atom karbon ya. Satu dalam bentuk grafit, satu dalam bentuk diamond ya. Dia memiliki sifat yang jauh berbeda. Grafit misalnya bersifat pelumas ya, licin. Ini karena dua dimensi dia bisa sliding each other ya, rapuh. Sedangkan diamond material yang paling keras ya. Grafit bersifat konduktor, diamond insulator ya. Kenapa dia memiliki sifat-sifat yang berbeda meskipun dari susun atom yang sama ya? Ya, pengetahuan bagaimana tentang atom-atom ini berikatan. Nah, ini akan membantu kita memahami mengapa material dengan jenis ikatan berbeda memiliki sifat-sifat yang berbeda ya. Kita tahu bahwa ini strukturnya 3 dimensi ya, array dari 3 dimensi karbon sehingga sedangkan ini 2 dimensi ya, layer. Nah, dia memakai sp2 ini dengan ikatan sp3 ya. Nah, pertama, mengapa atom-atom berikatan? Kita masih ingat kimia dasar untuk mencapai keadaan paling stabil, energi paling rendah. Apa itu keadaan paling stabil dan energi yang paling rendah? Ya, kita lihat di ujung kanan dari tabel periodik golongan 8. Kenapa mereka tidak berikatan dengan atom-atom lainnya? Karena mereka sendiri sudah stabil, tidak perlu berikatan. Ya. Kalau kita lihat, kenapa menjadi stabil? Ya, karena orbital elektronnya yang kulit terluar terisi penuh ya. Masih ingat ya, helium dia memiliki satu kulit, maksimum berapa kulit pertama? 2 ya, terikat ya, penuh full isinya ya. Hidrogen bagaimana? Hidrogen cuma punya satu maaf ya. Hidrogen dia hanya memiliki satu S1, maka untuk penuh dia harus bergabung dengan atom hidrogen lain supaya masing-masing menjadi satu S2 menyerupai helium ya. Neon penuh juga, 2 kulit ya. Kulit pertama 1S, kulit kedua 2S 2P penuh ya. Maka kalau kita mempunyai atom Na natrium, konfigurasinya bagaimana? 1S2 2S2 2P6 dan 3S1. Nah, ada ganjil ini. Maka dia tendensinya untuk melepas satu elektron terluarnya sehingga menjadi Na+. Konfigurasinya bagaimana? Sama dengan neon. Nah, itu kondisi-kondisi full kulitnya ini lebih stabil ya. Argon kulit 1, kulit 2, kulit 3 full ya. Maka kalau saya mempunyai Cl, konfigurasinya bagaimana? 1S2 2S2 2P6 3S2 3P5 ya. Nah, golongan 7 ini kulit terluarnya ada 7, 2 tambah 5 7 ya. Maka bagaimana supaya Cl menjadi
lebih stabil, ya dia akan mengambil satu elektron dari atom lain menjadi 3p6 dan dia akan menjadi Cl-, ya, 3p6. Konfigurasinya seperti argon, ya, dan begitu seterusnya. Nah, bagaimana untuk atom dengan konfigurasi elektron yang tidak penuh? Tadi atom-atom lain akan mencoba menjadikan elektron valensinya menyerupai konfigurasi gas mulia. Ya, ada beberapa cara. Satu, misalnya dengan melepaskan elektron menjadi ion bermuatan positif seperti tadi Na, ya. Kita sudah contohkan Na, dia akan menjadi Na+. Yang kedua, dengan cara melepaskan elektron jadi ion bermuatan negatif. Tadi juga sudah kita contohkan antara Cl, dia mengambil satu elektron menjadi Cl-, ya. Nah, maka kalau ion yang positif dan ion yang negatif ini bertemu, akan terjadi elektrostatis, ya, kayak tarik menarik fisika dasar 2. Nah, material-material yang tersusun dari ion ini kita sebut membentuk ikatan ionik, ya. Untuk ikatan ionik. Atau yang lain juga bisa dengan sharing elektron, ya. Dan tidak agak berat untuk melepaskan elektron. Kenapa? Karena dia harus melepaskan 3 misalnya, ya. Atau berat untuk mengambil elektron. Kenapa? Karena dia harus mengambil 3 elektron, ya, dari temannya, atau 5 elektron misalnya molekul atom N. Kulit terluarnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk menyerupai gas mulia, dia kalau mengambil elektron harus mengambil 3. Susah, ya. Atau kalau mau melepas, jadi harus melepas 5, ya. Jadi bagaimana? Nah, dia bisa sharing elektron, ya. 2 molekul N, 2 atom N sharing elektron, ya. Nah, ini masing-masing memiliki 3. Nah, ini kita sharing. Dengan sini ini juga dijadikan satu ikatan. Ini juga dijadikan satu ikatan. Jadinya apa? Nah, molekul nitrogen N2, ya. Demikian juga dengan O2, H2, ya. Cl2, I2 sama. Nah, yang seperti ini dengan sharing elektron ini kita sebut sebagai ikatan kovalen. Ya. Atau ada jenis satu lagi, yaitu mereka menghibahkan elektronnya untuk dipakai bersama-sama, ya, menjadi sebuah lautan elektron, ya. Na tadi dia tendensinya untuk melepas elektron, ya. Jadi Na+. Kalau ketemu dengan non-logam dia akan menjadi ikatan ionik. Tetapi kalau tidak ada non-logamnya, yang ya ada hanya Na semuanya, jadinya bagaimana? Ya sama. Na ini akan menjadi natrium+, ya. Elektronnya bagaimana? Dihibahkan. Dia bisa bebas bergerak kemana-mana, ya, membentuk lautan elektron. Nah, untuk menyetabilkan tolak menolak antara ion-ion ini, ya. Maksudnya kan positif dengan positif tolak menolak, ya. Nah, karena dilem oleh lautan elektron ini, dia menjadi cukup stabil, ya. Nah, yang tipe-tipe seperti ini membentuk ikatan namanya ikatan logam, ya. Jadi ada 3 jenis ikatan, ya. Ionik, kovalen, dan logam. Nah, bagaimana ikan ionik? Seperti tadi, Na kelebihan 1 elektron dilepas, ya, dia menjadi Na+. Cl kekurangan 1 elektron menerima elektron dari Na ini, dia menjadi Cl-. Nah, sekarang antara Na+ dan Cl- ini terdapat elektrostatis. Besarnya berapa gaya tarik menariknya? Elektrostatis fisika dasar 2 berapa? 1/4 pi epsilon 0 kali muatan Na+1, contoh kali ini, ya,
muatan Cl plus 1 minus 1 dibagi R kuadrat jarak antara keduanya. Ya. Nah, ini makanya terikat. Na positif ini terikat oleh Cl yang negatif, ya. Cl yang negatif terikat oleh Na yang positif, dan seterusnya. Nah, ikatan ionik umumnya dibentuk oleh unsur-unsur yang mudah melepaskan elektron, ya, dengan unsur-unsur yang senang menerima elektron. Nah, di sini digambarkan dengan nilai elektronegativitas, ya, seberapa besar tendensi untuk melepaskan elektron. Semakin kecil elektronegativitas, dia akan membentuk membentuk ion positif, ya. Alkali tanah, ya. Nah, terutama yang biru dan hijau ini tendensinya membentuk ion positif, ya. Yang membentuk ion negatif mana? Yang kuning, abu-abu dan merah, ya. Ini unsur-unsur non logam membentuk ion negatif, ya. Ini ion positif. Ada nilai-nilainya masing-masing nih. Hidrogen 2,1, boron 2,0, karbon 2,5, natrium 1,0. Ini apa? Ini nilai elektronegativitas, ya. Nah, berapa energi tarik menarik antara ion positif dan ion negatif? Ya, energi adalah apa itu? Gaya kalikan perpindahan, ya. Nah, ini konstantanya terserah mau pakai apa, ya. A dibagi R atau bagaimana. Ya, energi kemarin di fisika dasar 2 apa? Energi dari elektrostatis 1/4 pi epsilon 0 Q kuadrat per R, ya. Nah, sama. Ini juga A dibagi R, dia akan menjadi 1/4 pi epsilon 0 Q kuadrat per R, ya, energi elektrostatis, ya. Demikian juga kalau ion-ion tadi terlalu dekat bagaimana? Kalau selama mendekat, nanti akan ada overlap. Ini awan elektron, kulit-kulit terdalamnya, ya. Sini juga ada awan elektron dari kulit-kulit yang bagian dalam, ya. Elektron dengan elektron akan saling tolak menolak, ya. Ini ada energi tolak menolaknya, menyebabkan ada energi tolak menolak sebesar berapa? Repulsif ER energi, kalau tadi EA energi atraktif, ya, tarik menarik. ER repulsif tolak menolak, misalnya berapa? B dibagi R berpangkat E, ya. Apa itu? Nah, tidak perlu tahu kita, yang di sini yang ingin kita ketahui hanya ketika equilibrium, ya. Kalau tarik menerus bagaimana? Ya, makin lama dia akan makin dekat. Padahal atom nggak mungkin seperti itu, ya. Kalau tolak menolak terus bagaimana? Dia akan semakin jauh. Ya. Sedangkan ikatan ionik tidak seperti itu. Kita tahu ada garam dapur misalnya, ikatan ionik ya tetap dia seperti itu, tidak saling menjauh atau saling mendekat. Makanya kita sebut dia ada pada saat equilibrium, ya, di mana besar energi tarik menarik sama dengan besarnya energi tolak menolak. Energinya berapa? EA plus EF, ya. Kira-kira berarti berapa? 0 energinya, ya. Nah, ikatan ionik ini umumnya sangat kuat. Nah, bisa dilihat dari titik didih atau titik lelehnya, ya. Dia mencair di suhu berapa atau dia mendidih di suhu berapa, ya. Contohnya garam dapur. Sudah pernah memanaskan garam dapur belum? Belum, ya. Makanya paling melarutkan di dalam sayur. Nah, itu suhu 100 derajat sudah larut, Pak. Itu melarutkan, bukan melelehkan, ya. Kalau melelehkan Anda perlu menaikkan suhunya hingga 800 Celcius, ya. Lithium fluoride 850 kira-kira, ya. Magnesium oxide berapa? 2800 Celcius, ya. Tinggi temperaturnya. Artinya apa? Ikatan ioniknya itu tarik menarik itu sangat besar, ya. Sehingga untuk memisahkannya kita perlu energi yang
sangat besar juga. Oke? Oke, menghitung gaya tarik menarik dan tolak menolak antara dua ion. Kita tahu radius K plus dan BR minus adalah 0,138 dan 0,196. Dengan menggunakan persamaan energi tanionik, tentukan besarnya gaya tarik menarik. Berapa gaya tarik menarik? F seper 4 pi epsilon 0 Q 1 Q 2 per R kuadrat, gitu ya. Berapa nih? Ya, 4 pi epsilon 0 seperempat pi epsilon 0 kita bisa sederhanakan 9 kali 10 pangkat 9. Q1 muatannya berapa? Plus 1. Plus satunya ini 1 apa? 1 muatan elektron. Maka muatan elektron berapa? Kita harus tulis 1,602 kali 10 berpangkat minus 19. Q2 min 1 juga, 1 muatan elektron. Nah, maka sama, saya tulis kuadrat saja ya. Dibagi R kuadrat, jaraknya berapa? Kalau saya mempunyai atom K di sini berikatan dengan BR, nah, kita asumsikan dia bersentuhan ya. Maka kita bisa hitung jarak antara radius K dan radius BR di sini ya, antara inti atom K dan BR. Jaraknya berapa? Nah, ini yang kita sebut sebagai R. Berarti dia penjumlahan dari radius dari K ditambah radius dari BR minus ya. Berapa tuh? 138 ditambah 196. Berapa? Yang 4 ya. 4 masih sisa 1, 9 tambah 4 13, masih sisa 1, 3, 0,334 nanometer. Maka kita harus kali 10 berpangkat minus 9 R kuadrat. Ini berapa? Ambil kalkulatornya. Nah, dengan kita selesaikan ininya dulu. 9 pangkatnya dulu ya, 9 minus 19 minus 19 dibagi minus 9 dibagi minus 9. Nah, ini minus 9 ini tinggal minus 10. Minus 9 minus 19 tinggal minus 10. Oke. 9 kurangi 10 minus 1 tambah minus 10. Berarti kali 10 berpangkat minus 11 ya. Nah, tinggal angkanya nih. 9 kali 1,6 kali 1,6 dibagi 0,334 dibagi 0,334 ya. Berapa kira-kira? Nggak tahu ya. Kali 1,602 bagi 0,334 bagi 0,334 ya, ketemunya 207 kali 10 berpangkat minus 11. Berapa tuh? 207 kali 10 berpangkat 11. Kalau saya pakai 2,07 maka ini menjadi minus 9 ya, Newton. Oke, beres ya. Berapa besarnya gaya tolak menolak pada jarak yang sama ya. Jadi kita lihat bahwa karena K dan BR ini stabil, kalau hanya ada gaya tarik menarik dia akan semakin mendekat ya, maka dia harus ada
gaya tolak menolak juga ya. Kalau gaya tolak menolaknya lebih besar dari gaya menariknya, dia pasti akan menjauh ya. Nah, karena itu pasti gaya tolak menolaknya sama dengan gaya tarik menarik ya. Sama dengan gaya tarik. Gimana nulisnya? Gaya tarik menarik ya. Berarti besarnya sama juga dengan ini. Nah, yang kedua ikatan kovalen. Tadi kita sudah jelaskan sedikit. Umumnya terjadi dari atom-atom yang perbedaan elektronegativitasnya ikatan ionik tadi elektronegatifnya sangat besar ya. Kalau atom-atom yang enggan untuk melepas elektron atau menerima elektron, atau dengan kata lain elektronegatifnya berbeda kecil, maka dia sharing elektron. Untuk ikatan kovalen hidrogen dengan hidrogen 2,1 dengan 2,1 tidak ada bedanya ya. Maksud satu harus melepas, satu harus menerima ya. Siapa yang harus melepas, yang harus menerima, jadi perdebatan. Nah, sama-sama ya sudah, kita gabungkan saja. Kemudian kita pakai bersama-sama ya. Jadi dua elektron ini bisa mengitari ke atom sini, dia juga bisa mengitari ke atom yang satu ya. Sharing. Nah, ikatan kovalen bervariasi, ada yang kuat, ada yang lemah ya. Ini kombinasi ya. Kovalennya sendiri kuat, tetapi nanti antar molekulnya ini apakah kovalen juga apakah sekunder ya. Kita lihat contohnya di sini. Yang semuanya kovalen, dia membentuk 3 dimensi yang kovalen ya. Karbon, diamond, dia hanya akan meleleh setelah 3.500-an Celcius ya. Silikon carbide juga 2.800. Dalam hal ini sangat kuat ya. Silikon 1.400. Indium apa nih? Antimoni 942 ya. Ini yang benar-benar membentuk kristal 3 dimensi ya. Tapi untuk molekul-molekul kecil seperti Cl2 ya, dia hanya membentuk terikatannya 2 atom ya, Cl2 ya. Kalau ada molekul lain, nah, interaksi antara Cl2 dan Cl2 ini hanya gaya van der Waals kecil ya. Untuk molekular menjadi sangat kecil. Nah, ya, kita lihat berapa melelehnya di minus 102. Mendidihnya di berapa? Minus juga nih pasti, karena di suhu ruangan Cl2 ini berbentuk gas ya. Jadi ikatan kovalen ini cukup bervariasi. Ada yang kuat, ada yang lemah. Tergantung interaksi antar molekulnya. Kalau dia berbentuk molekular umumnya ikatan antar molekulnya lemah. Kalau dia memang 3 dimensi, struktur 3 dimensi, maka menjadi kuat ya. Oke. Nah, ikatan kovalen khusus untuk karbon ya, organik. Ditemukan fenomena yang namanya hibridisasi ya. Misal pada atom karbon dengan struktur elektron. Nah, kita mempunyai karbon 6 ya, nomor atomnya karbon itu 6. Artinya dia memiliki 6 elektron. 2 elektron pada 1 S2, 2 lagi pada 2 S2, 2 lagi pada 2P2 ya. Nah, kalau kita lihat dari diagram energinya seperti ini. Energi yang paling rendah adalah 1 S. Isinya 2 elektron ya. Energi kulit kedua ada 2 S, terisi 2 elektron. Dan 2P yang harusnya terdiri dari PX, PY, dan PZ, satu tidak terisi ya. Nah, jadi ada tendensi untuk saling mengisi ya. Satu elektron dari sini ada tendensi untuk mengisi ke sini ya. Larangan Pauli. Nah, ini seperti Anda naik kereta api atau naik bis, boleh duduknya bebas, saling tidak kenal passenger satu sama lain ya. Kondisinya ada dua-dua misalnya di kereta api. Kalau duduk bebas bagaimana? Cenderungnya memilih yang kosong atau yang sudah diisi orang? Yang kosong ya. Kalau di sini sudah terisi satu, Anda dapat pesennya di tiket kereta di sini dan di sini. Sedangkan ini kosong, pasti Anda akan berpindah ke sini ya. Kalau selisih energinya sama, ini misalnya sama-sama kelas
bisnis atau ekonomi. Kalau energinya sangat tinggi, yang penuh, yang kosong, yang ini kelas ekonomi penuh semua ya. Bisnis pada kosong, pada pindah ke sana enggak? Ya enggak, karena harus membayar nambah duit. Ya sama juga dengan seperti ini ya. Ketika ini selisihnya sedikit 2S dan 2B ini, satu elektron akan terpromosikan ke sana ya. Ini kita sebut sebagai aturan Pauli dalam pengisian elektron. Dia akan menempati orbital yang kosong dulu ya. Nah, maka kita dapatkan 4 orbital yang masing-masing terisi separuh penuh ya. Ini kan satu penuhnya harusnya terisi 2. Ini 2 ya. Nah, 4 ini bisa saling melebur ya, dan energinya menjadi setara ya. Yang 2P agak turun sedikit, yang 1S agak naik sedikit. Dirata-ratakan menjadi 4 orbital gabungan 1S dan 3P. Kita sebut sebagai orbital sp3 ya. Karena dia memiliki 4 elektron dan elektron ini bermuatan negatif, dia akan saling tolak menolak ya. Maka bentuknya seperti apa? Nah, Anda bayangkan 3 dimensi ada 4 orang saling tolak menolak. Dia akan berposisi sejauh mungkin dari 3 teman lainnya ya. Nah, bentuknya seperti apa dalam 3 dimensi? Nah, ini tetrahedron ya. Satu ke atas, satu ke ujung sana, satu ke ujung sana, satu ke ujung sana ya. Nah, sudut antar keduanya 109,5 ya. Ini hibridisasi sp3 pada karbon menghasilkan atom karbon dengan 4 ikatan berbentuk tetrahedron ya. Contohnya apa? Gas alam, gas melon itu ya. Dalamnya ada metana misalnya, CH4. Dia pasti akan seperti ini ya. C dan H ini masing-masing di kertas. Maaf, 2 ikatan H ini di kertas, satu lagi keluar dari bidang ke arah kita ya. Satu lagi masuk ke dalam bidang menjauhi kita ya. Tetrahedron. Nah, penggambarannya kadang seperti ini. Ya. Jelas ya? Nah, ada lagi dalam karbon ini bisa membentuk sp2 ya. Sama seperti tadi. Ini ditransfer, ada 3 di P, ada 1 di S. Tetapi sekarang yang digabung adalah 2 saja dari P dengan 1 dari S ya. Jadi 2 dari P ini turun membentuk 3 orbital sp2 ya. Nah, kalau kita lihat orbital 3 elektron, dia akan posisi saling menjauh satu sama lain. Kan menjadi geometri seperti apa? Segitiga ya. Nah, ke arah sana segitiga dengan sudut 120 ya. Dengan menyisakan satu orbital P di Z misalnya, Z ke arah keluar dari bidang dan masuk ke bidang ya. Maka kalau kita gambarkan, misalnya atom C yang berikatan dengan sp2 ya, seperti ini. Ini di dalam bidang ya, segitiga. C misalnya dengan H. Sini juga ada H. Tapi kita masih ada sisa nih. PZ. Bentuk orbital P seperti apa? Dumbbell ya. Di atas dan di bawah. Itu ya. Di atas dan di bawah. Nah, ini kalau kita bisa dekatkan lagi antara C1 dengan C2 ini ya. Saling mendekat sehingga orbital P-nya beroverlap ya. Kurang besar nih. Overlap ya. Nah, ini menjadi ikatan sigma. Ini overlapnya ini juga menjadi ikatan. Kita sebut sebagai ikatan pi ya. Dalam representasinya menjadi ikatan rangkap ya. Ini untuk C dengan ikatan
rangkap. Ya. Nah, seperti ini yang kita sebut sebagai ikatan rangkap 2. Ya. Ada satu lagi, orbital sp. Kalau dalam hal ini, satu dari P saja yang turun, sehingga dia hanya ada 2. Ya. Menyisakan Px dan Pz bagaimana? Ya. Berikatan dengan H. Nanti kalau sp2 linier ya. Karena ada 2 S, maaf, untuk SP kan hanya ada 2, jadi bagaimana bentuknya? Ya linier, satu ke ujung sana, satu ke ujung sana, supaya jaraknya 180 derajat. Ya. Nah, dia masih ada sisa orbital PY misalnya, ya, PZ. Yang ini bisa saling tumpang tindih ya. Dan PY misalnya keluar bidang sini ya, ke arah kita dan ke belakang kita ya. Nah, ini juga bisa saling ada tumpang tindih orbital PX, PY dan PZ. Maka kita dapatkan tadi menjadi ikatan rangkap 3 ya. Ini untuk orbital PZ. Ini untuk orbital PY ya. Nah, ini misalnya molekul dengan ikatan rangkap 3 ditemukan dalam asetilena ya, gas untuk ngelas itu misalnya karbid ya. C2H2 ya, ikatan kovalen. Bagaimana hibridisasi sp2 dan sp pada atom karbon menghasilkan ikatan rangkap dan rangkap 3. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Ya, ada overlap dari orbital PZ atau PZ. Nah, ini atom karbon C, atom karbon. Ini overlap, ini akan membentuk ikatan. Ya, overlap di bagian yang positif dan negatif ini menjadi satu ikatan. Ya. Ini ikatan awalnya ikatan kita sebut sebagai ikatan sigma dan selanjutnya sebagai ikatan pi. Ya. Kenapa pi? Karena ikatannya samping ke samping. Ya. Bedanya dengan ikatan sigma bagaimana? Kalau sigma head on ya. Ini ikatan sigma ya. Kalau ikatan pi samping yang berikatan ya. Rangkap 3 berarti satu lagi pi juga ya. Pi di yang lainnya, misalnya ini P Y di sini keluar dari kertas dan di belakang kertas sana ya, di belakang layar ya. Berarti ini bisa ya. Oke. Air ikatan logam ya. Seperti tadi bagaimana? Logamnya akan cenderung melepaskan elektron sehingga dia menjadi bermuatan positif ya. Yang antara bermuatan positif-positif ini akan saling tolak menolak, maka dilem oleh elektron yang bebas bergerak seperti ini ya. Ini sebagai penangkal supaya ion-ion itu tidak saling tolak menolak ya, menjadi lautan elektron ya. Nah, karena elektron-elektron ini bebas bergerak, maka biasanya ikatan logam bagaimana? Bersifat konduktor ya. Nah, dia bebas bergerak kemana saja, tidak menjadi milik salah satu atom, tapi dia bebas bergerak kemana saja ya. Maka ikatan logam ini atau logam-logam akan bersifat konduktor listrik maupun panas. Ikatan logam pun bervariasi ya, ada yang sangat kuat, wolfram atau tungsten yang kita pakai untuk lampu ya, itu bisa sampai 3400 untuk melelehkannya ya. Atau ada juga yang lemah, air raksa ya, dalam suhu ruangan dia berbentuk cairan ya, jadi cukup bervariasi kekuatan ikatannya. Oke, kuis. Mengapa material dan ikatan logam umumnya bersifat konduktor listrik dan panas? Tadi ada elektron, lautan elektron ya. Lautan elektron tadi yang bebas bergerak. Nah, maka lautan. Maka dia bersifat konduktor listrik dan panas. Mengapa material dan ikatan kovalen umumnya bersifat insulator? Kenapa?
Karena tadi elektron-elektronnya dipakai, di-share untuk menjadi ikatan ya. Jadi dia terikat ke satu atom dan terikat ke atom lainnya. Tidak ada elektron yang bebas bergerak di sini ya. Semuanya dipakai untuk berikatan. Maka dia umumnya bersifat insulator ya. Nah, sekarang kalau ikatan ionik menurut kalian bagaimana? Konduktor atau insulator? Kita lihat ada elektron bebas tidak? Tidak ada ya. Jadi dalam bentuk padatan dia memang bersifat insulator. Garam dapur ya. Nah, colokin listrik satu sisi lainnya pasti insulator ya. Tapi apa kalau garam tadi kita larutkan dalam air? Nah, terus colokkan satu positif di sini, negatif di sini. Bagaimana? Dia akan bersifat konduktor ya. Bagaimana? Kenapa bisa seperti itu ya? Nah, karena meskipun tidak ada elektron yang bergerak, dia ada ion-ion yang bergerak ya, yang bisa bergerak. Nah, ketika larut dalam air kan yang positif bisa bergerak ke elektroda negatif, yang negatif bisa bergerak ke elektroda positif ya. Jadi dalam bentuk larutan atau dalam bentuk cairan, ketika si ion itu mencair kan bebas bergerak itu, positif atau negatifnya ya. Nah, ion-ion positif atau negatifnya akan bebas bergerak. Maka di sana dia menjadi konduktor, bersifat konduktor. Listrik, tapi panas kita tidak tahu ya, harus tahu. Harus dieksperimenkan. Nah, oke, tadi kita sudah bilang kalau ikatan kovalen yang membentuk molekul, interaksi antar molekulnya itu kita sebut sebagai ikatan sekunder. Contohnya hidrogen dengan hidrogen ya. Jadi hidrogen ini ikatan kovalen atau bukan? Ya, ikatan kovalennya antar molekul yang membentuk molekul, tetapi antara molekul hidrogen satu dengan hidrogen lain, interaksinya bagaimana? Kita sebut sebagai interaksi sekunder, bukan ikatan kimia, tetapi ikatan fisika. Ikatan sekunder ini lebih lemah dibanding dengan ikatan primer tadi, ikatan ionik, logam ataupun kovalen. Ya. Nah, ini bisa ditemukan di semua jenis atom, bahkan atom-atom gas mulia. Ya. Ikatan sekunder timbul dari interaksi dipol-dipol atom, baik dipol sesaat maupun dipol permanen. Dipol sesaat bagaimana? Nah, contohnya atom, seperti ini. Ya. Kadang kan elektron selalu bergerak, jadi kadang dia berada di tempat yang jauh dari intinya, kadang berada di ujung sana, kadang berada di sini. Ya. Ketika pos kondisi ini, maka ada inti atom yang sedikit bermuatan positif di sini dan awan elektron yang bermuatan negatif di sana. Ini akan terjadi yang namanya dipol, ya. Nah, pemisahan muatan positif di sini, muatan negatif di sini. Kalau di sebelahnya ada atom lagi netral, maka ini akan tertarik ke sana, elektronnya akan terdorong ke sana, ya. Maka kita dapatkan seperti ini. Nah, ini pasti ada gaya tarik menarik ya, negatif dan positif. Nah, kita sebut sebagai ikatan van der Waals ya. Nah, terdiri dari atom-atom ini yang dari dipol sesaat. Yang awalnya atom-atom ini memang tidak memiliki muatan. Dia hanya memiliki muatan sesaat saja ya. Ketika elektron sudah bergerak ke arah sana, ya sudah hilang ikatan ini. Mungkin dia akan berikatan dengan atom lain yang di sini ya. Ketika elektron sudah bergerak di sini, nah mungkin dia akan berinteraksi dengan atom lain yang di sini. Nah, di sini sudah tidak ada ya. Di sini pun sudah tidak ada ya. Disebut sebagai ikatan dipol sesaat. Ada juga yang dipol permanen ya, misalnya antara molekul HCl ya, Cl sudah permanen selalu cenderung negatif ya. Hidrogen akan lebih positif dibandingkan Cl. Maka kalau atom molekul HCl ketemu molekul HCl lain bagaimana? Nggak akan berinteraksi ya. Misalnya ini HCl dan HCl aja ya. Yang negatif akan berinteraksi dengan positif di sini ya. Atau juga HCl berinteraksi dengan atom netral ya, maka dia akan membuat polarisasi ya, kita sebut sebagai van der Waals juga, tetapi untuk ikatan yang
dipol permanen, bukan dipol sesaat. Ya. Nah, satu jenis dari ikatan dipol permanen ini ada yang cukup kuat. Terjadi pada atom-atom hidrogen yang terikat pada atom yang memiliki elektronegativitas sangat tinggi. Ya. Elektronegativitas F berapa? 4,0. Ya. Maaf, O 3,5. N saya lupa, mungkin 3,0. Nah, ini sangat positif, sangat negatif. Maka hidrogen yang terikat oleh atom-atom yang sangat negatif ini akan menjadi sangat positif. Ya. Nah, kita sebut sebagai ikatan hidrogen. Ya. Nah, ini H akan berinteraksi dengan F. Ya. Ikatan hidrogen ini sangat cukup kuat. Ya. Ini yang membentuk DNA kita. Bagaimana dia bisa berbentuk double helix. Karena ikatan antara G dan C ini ada 3 ikatan hidrogen. Ya. Sedangkan T dan A ada 2 ikatan hidrogen. Ya. Yang mempertahankan bentuk double helixnya itu dari ikatan hidrogen. Nah, ikatan sekunder ini tergolong ikatan lemah, tetapi justru itu yang memainkan peran vital pada fenomena alam dan produk yang kita pakai sehari-hari. Ya. Misalnya cicak, kaki cicak kenapa dapat menempel pada hampir seluruh permukaan? Ya. Apakah di ujung kakinya ada ikatan ionik atau ikatan kovalen? Ya. Ternyata tidak, ikatan sekunder. Ya. Karena kalau ikatan kovalen dia nempel ke dinding tidak bisa lepas ya, harus dengan reaksi kimia untuk melepaskan. Maka dia hanya ikatan fisis saja ya. Tetapi ikatan sekunder ini yang kecil-kecil ketika kolektif dalam jumlah banyak akan menghasilkan gaya lekat yang kuat juga. Ya, kita lihat kaki cicak ini di sini. Nah, kita perbesar ini terdiri dari rambut-rambut yang ujungnya seperti oktopus ya, seperti apa nih? Kalau kita perbesar lagi bagaimana? Nah, ini satu rambutnya ini ujungnya melebar. Nah, supaya memungkinkan reaksi lebih banyak lagi. Bagian ini kita perbesar lagi. Nah, di antara rambut ini menjadi rambut-rambut kecil lagi, perbesar lagi. Ternyata ada cup-cup seperti itu ya. Kayak mainan boneka yang bisa kita tempel di kaca itu loh, ya. Nah, saking banyaknya. Karena saking banyaknya, meskipun ikatannya sangat lemah, tetapi secara kolektif yang menghasilkan ikatan yang cukup kuat untuk menahan berat badan si cicak. Ya, ini juga kita temukan dalam banyak aplikasi yang lain, misalnya deterjen, ya, perekat, emulsifier dan surfaktan, desikan dan sebagainya itu menggunakan ikatan sekunder. Ya. Jadi kita lihat ikatan sekunder van der Waals cukup lemah ya. Nah, maka kita lihat gas-gas mulia atau gas-gas seperti ini, dia titik leburnya sangat rendah. Tapi ikatan hidrogen sedikit lebih tinggi ya. Nah, maka kita lihat titik leburnya bagaimana. Itu lebih tinggi dari sini ya. Dari yang van der Waals normal. Itu ya. Oke, tadi hanya untuk sebagai kondisi ideal ya, kita bisa memetakan bahwa oh ini ionik, oh ini kovalen, ini metal. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu ya. Campuran, nah, yang umumnya adalah campuran kombinasi antara ada sifat ioniknya, ada sifat kovalennya. Misalnya di sini kita ingin lihat sifat antara kovalen dengan ionik. Ya. Ternyata tidak ada yang 100% kovalen, tidak ada yang 100% ionik. Yang berikatan ionik pasti ada sifat kovalennya. Yang berikatan kovalen pasti ada sifat ioniknya. Ya. Nah, kita sebut sebagai ikatan kovalen ionik. Ya. Antara kovalen dengan logam ada kovalen metalik. Ya. Logam dengan ionik ada metalik ionik. Gitu ya.
Nah, contohnya untuk garis ini. Nah, kita dapatkan umumnya semikonduktor ini juga meskipun dia kovalen juga ada sedikit persentase ioniknya ya. Bisa silikon atau germanium atau GaAs ya, gallium arsenide. Nah, untuk menyatakan ini kita bisa gunakan jenis ikatan mix bonding. Kita ingin tahu berapa persen sih fraksi ionik dari sana. Ya. Contoh seperti ini. Ya. Selalu ada sifat kovalen pada atom-atom yang berikatan ionik. Demikian juga ada sifat ionik pada atom-atom yang bersifat berikatan kovalen. Maka kita bisa menentukan seberapa persen sih karakter ioniknya ya, atau seberapa persen karakter kovalennya. Ya, kalau karakter kovalen ya tinggal 100% kurangi karakter ionik. Ya. Untuk mengkuantifikasi seberapa besar sifat ionik pada sebuah ikatan kovalen ionik. Ya, persen karakter ionik adalah dirumuskan 1 minus E berpangkat ya, eksponensial itu E berpangkat minus 0,25 kalikan selisih dari elektronegativitas masing-masing atom ya, atom A dan atom B misalnya berikatan, maka selisih elektronegativitasnya berapa? Kali 100% ya, kali 100%. Itu ya. Nah, ini tidak perlu harus lebih besar atau lebih kecil karena nanti kuadrat akan menjadi positif juga. Ya. Oke, soal tentukan persen ionik karakter pada ikatan C dan CH. Diketahui elektronegativitas C 2,5 H 2,1. Berapa itu? Ya, persen IC sama dengan 1 minus eksponensial ya. Lebih enak pakai Excel ini. Langsung saja pakai formula ya. Eksponensial EXP dari kurung 0,25 ya, minus 0,25 kalikan kali, kalau di dalam Excel pakai apa, bintang ya. Elektronegativitas 2,5 dikurangi 2,1 kuadrat ya. Nah, tulis saja lagi kuadrat, malah lebih sederhana. 2,5 kurangi 2,1 itu ya. Nah, ini akan keluar nanti berapa hasilnya. Oke. Dan sama juga dengan yang lain, H dengan F. Nanti dicek tadi di tabel elektronegativitas slide 6 kalau nggak salah ya. H 2,1, F 4,0 ya. C dengan N, C 2,5, N 2,9 atau 3,0 saya lupa ya. SI dan SI, HU, CL, NA dan CL, CS dan FCS 0,9, F 4,0 ya. Bisa dicek sendiri ya. Oke, kiranya ini yang kita sampaikan sebagai pengantar sebelum masuk ke diskusi fisika material ya. Ini pada dasarnya yang mengulang ke kimia dasar dulu kita ya. Yang mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membangkitkan lagi knowledge kimia dasar dulu yang sudah terkubur semester 2 ya. Oke, kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.